Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang pada kena macet. Kalau di Jogja nggak ada macet ya, Mas Suryo? Sudah lewat, Bu. Sudah pulang kerjanya udah sampai rumah. Nggak jauh soalnya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Waluyo. Terima kasih Malam. untuk kehadirannya. Hari ini kita kembali eh, menyatukan kita di dalam komunitas kita ya untuk berlatih mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan daily mindfulness ya. Hari ini Mas Waluyo akan membawakan dengan topik how to walk. Nah, sebelum itu Mas Waluyo akan membimbing kita untuk melakukan sedikit meditasi. Silakan Mas Waluyo. Ya, terima kasih Bu Ileng, Bapak Ibu semuanya. Marilah sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita hening sejenak, kurang lebih nanti kita 5 menit gitu ya. Kurang lebihnya kita fokus pada aktivitas yang bagian tubuh yang paling kasar yaitu pernapasan. Jika duduk, jika sedang tidak melakukan aktivitas lainnya, eh, kita fokus pada napas. Tetapi jika ada aktivitas lain, fokus pada aktivitas yang dilakukan. Sedang apa, aku sedang apa, sedang apa, atau mengerjakan apa, gitu. Tapi yang bisa eh, memungkinkan untuk fokus pada napas, kita fokus pada napas yang masuk maupun yang keluar melalui lubang hidung. Kita hadirkan kesadaran kita, batin yang mengetahui dari dalam diri kita bahwa kita sedang bernapas, kita sedang menghirup udara masuk, kemudian menghembuskan keluar melalui lubang hidung.
Jika perhatian beralih ke suara, ke indera pendengaran karena ada suara yang dominan, maka abaikan, hadirkan, pusatkan kembali ke kesadaran kita pada objek semula, yaitu pernapasan. Saya sedang bernapas. Napas masuk, napas keluar. Tidak perlu terburu-buru mengatur napas, biarkan napas ada secara alami, kadang ada napas panjang, kadang ada napas pendek, biarkan secara alami. Hadirkan kembali kesadaran saya sedang bernapas. Yang ada hanya pernapasan. Latihan meditasi pernapasan cukup. Oh, 10 menit, Bu. Maaf.
Suaranya Bu Wileng belum keluar. Oh iya, sorry. Ya. Nggak apa-apa, Mas Waluyo, enjoy kok. PPT-nya udah bisa. Oke, langsung ya Bu ya. Ya, Bisa terlihat ya Bu? ya, Ya. Hari ini kita mau mendiskusikan tentang how to walk yang saya pecah kembali menjadi satu subtema walking properly, walking mindfully gitu ya. Sebenarnya saya terinspirasi dari Thich Nhat Hanh yang dulu pertemuan sebelum ini pernah kita singgung di materi The Power of Now kalau tidak salah itu ada yang menyinggung tentang Venerable Thich Nhat Hanh gitu ya. Nah, salah satu bukunya yang menarik bagi saya itu How to. Ada banyak seri tentang buku How to ini. Salah satunya adalah How to Walk. Di samping juga ada How to Eat, How to Sit, How to Focus, How to Talk, How to Fight, dan how to lainnya sepertinya gitu ya. Tapi saya tidak memiliki semuanya. Saya senang dengan how to walk ini gitu. Kebetulan saya mungkin 3 tahun terakhir ini praktek praktek berjalan kaki di pagi hari gitu sebelum melakukan aktivitas selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, di sana bagaimana membuat membuat berjalan eh, yang semua orang itu punya modal untuk berjalan itu punya kaki setidaknya gitu ya. Kemudian aktivitas yang murah, kemudian juga aktivitas yang secara alami itu juga kita lakukan bagaimana menambahkan poin atau menambahkan nilai pada berjalan ini di praktek sesuai dengan tema kelas ini yaitu daily mindfulness gitu. Nah, maka di samping berjalannya itu juga harus benar gitu ya dari sisi kesehatan atau dari sisi apa namanya mengatur postur tubuh yang baik seperti itu tapi dari spiritualitas itu juga bisa kita gunakan gitu kembali ke temanya Thich Nhat Hanh sendiri bahwa membawa aktivitas keseharian itu daily kita itu menjadi sesuatu yang bernilai mindfulness intinya saya kira sangat relate dengan kelas ini. Nah, sepertinya juga bukan monopoli atau idenya Venerable Thich Nhat Hanh, saya kira karena munculnya berjalan dengan mindful, kemudian ada juga istilah silent walking kayak gitu. Kemudian juga beberapa penulis juga salah satunya adalah Haruki Murakami ini juga eh, menulis memoarnya gitu ya. Dia adalah seorang penulis eh, dari Jepang, kalau nggak salah tinggal di Amerika. Bukunya banyak juga. Salah satunya yang agak personal gitu adalah eh, berjudul ini What I Talk About When I Talk About Running gitu. Walaupun yang dibicarakan adalah running, tapi
saya kira juga relate dengan berjalan karena modalnya sama, kemudian aktivitasnya kurang lebih sama juga, tetapi dengan kecepatan dan cara yang agak berbeda begitu ya. Tapi prinsipnya dua aktivitas ini, walking dan running itu kurang lebih sama gitu. Nah, kemudian juga saya kebetulan buka-buka majalah Tempo di toko buku gitu ya. Tanggal 26 Januari berarti belum lama gitu ya. Di minggu eh, ini sampai 2026 Januari berarti Tempo minggu ini gitu. Karena saya baru buka kemarin. Itu ada satu artikel oleh Bagja Hidayat itu lari, koma, meditasi gitu ya. Walaupun konteksnya orang-orang ini berbeda-beda, kemudian juga di media sosial, salah satunya saya baca di Kompas itu ada tren di TikTok apa itu silent walking. Dulu pertemuan yang sebelumnya saya sempat menyinggung juga gitu. Nah, intinya bahwa berjalan ini menjadi sesuatu yang bernilai, em, berjalan atau lari menjadi sesuatu yang bernilai kalau dilakukan secara mindful gitu, secara menghadirkan kesadaran dalam aktivitas berjalan ini. Nah, berjalan kelihatannya sepele, tetapi kalau orang punya masalah kesehatan atau baru apa ya, baru aware gitu dengan exercise jalan yang hari-hari biasa kita kita dekat dengan keseharian kita, tetapi eh, sering kita lupakan atau sering kita abaikan gitu karena ya atas nama kesibukan, atas nama pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, pekerjaan yang mengharuskan saya duduk lama, kayak gitu. Intinya kita mengabaikan eh, jalan ini gitu. Nah, mengabaikan mengabaikan jalan yang biasa tanpa mindful aja mungkin kita abai gitu ya, apalagi berjalan yang mindful gitu. Nah, itu poin dari diskusi kita. Jadi intinya bahwa banyak bukti, banyak banyak tren kalau kita mau meminjam meminjam atau kita mau FOMO gitu ya, ikut-ikutan pada apa yang sekarang orang-orang lakukan, yang orang-orang kota lakukan, orang-orang bahkan sampai sudah ke desa-desa dengan aktivitas berjalan atau berlari ini gitu. Bahkan kalau kita amati sekeliling, karena modalnya running atau walking itu alas gitu ya, alas kaki atau sepatu, maka mm, merek-merek sepatu yang bagus atau toko-toko sepatu baik yang online, offline, kemudian dari yang murah sampai yang mahal itu juga menjadi tren juga. Semakin marak gitu dibanding sebelum walking dan running ini menjadi tren gitu. Nah, itu juga hal lain ya, hal lain. Tetapi eh, aktivitas-aktivitas di sekitar kita, produksi dalam hal ini adalah produksi sepatu, itu juga makin menguatkan bahwa aktivitas ini di samping juga menjadi gaya hidup. Tentu saja kalau kita permasalahkan tentang gaya hidup, bisa bermunculan aneka motif gitu ya. Apakah hanya ingin mengikuti tren saja atau memang ada orang yang bermasalah dengan kesehatannya yang mengharuskan untuk berlari atau berjalan kaki. Nah, itu apa namanya? Itu bisa bisa muncul gitu, bisa bisa banyak sebab orang melakukan ini gitu. Tetapi
kita kembalikan ke apa namanya bernilainya spiritualitas lagi di aktivitas berjalan ini, eh, tentu itu sangat membantu atau sangat sangat berkorelasi dengan yang menjadi concern atau apa yang menjadi cita-cita atau apa yang menjadi apa ya goalnya kita gitu ya, bahwa berjalan ini bisa menjadi aktivitas yang mindfully gitu. Kalau Tik Nathan sendiri, waktu saya masih SMA, waktu masih sekolah, berita tentang Tik Nathan pergi berjalan ke Borobudur atau ke mana ya, berbagai macam kota gitu ya, membawa pesan perdamaian karena latar belakangnya Thich Nhat Hanh sendiri juga dari Vietnam yang menyaksikan atau menyaksikan perang gitu ya, menyaksikan perang sehingga dia membawa pesan perdamaian, bagaimana perjalananku ini bisa menjadi dengan membawa pesan perdamaian untuk dunia tanpa perang kayak gitu. Demikian juga misalnya Haruki Murakami juga memiliki latar belakang mengapa memutuskan untuk lari gitu. Mengapa memutuskan untuk lari, bahkan dia memulai lari di usia 40 plus, 40 tahun lebih baru memulai lari gitu. Pada saat awal-awal mulai lari misalnya dia memiliki memiliki apa? Memiliki ke euforia, euforia kesenangan yang tidak bisa dijelaskan gitu. Atau yang trennya juga yang mirip-mirip juga bersepeda. Sempat juga kan ya bersepeda. Itu juga tadi ada teman kita yang kecelaka apa ditabrak gitu ya, ditabrak pada saat bersepeda. Nah, itu menjadi aktivitas yang mau tidak mau menuntut untuk eh, menghadirkan kesadaran kita gitu. Kesadaran dalam arti sadar bahwa sedang bersepeda, tetap dalam pengertian bahasa Indonesia, dalam pengertian bahasa meditatif, kesadaran bagaimana saya fokus, saya konsentrasi di aktivitas sepeda saya gitu. Apa-apa yang muncul dalam pikiran pada saat bersepeda, kemudian bagaimana saya meresponnya. Demikian juga lari dan berjalan gitu. Nah, ini sebenarnya ada video mungkin nanti bisa disaksikan belakangan aja, atau atau kita skip aja bisa ditonton di luar ini. Intinya tentang berjalan gitu ya. Bagaimana nilai-nilai berjalan itu bisa menjadi aktivitas yang mindful gitu. Nah, ini beberapa foto di Wihara Mendut ada apa walking meditation juga gitu. Nah, saya ingin membahas sedikit supaya nanti kita menjadi pengantar diskusi kita dari buku dan juga berita yang tadi saya baca. Yang pertama tentang dari Thich Nhat Hanh ya di buku How to Walk itu. Beliau mengatakan when you walk arrive with every step. That is walking meditation. Jadi kalau tadi kita latihan meditasi pernapasan, kalau pada saat meditasi pada saat berjalan digunakan sebagai aktivitas meditatif, itu ya di setiap langkah kita hadirnya kesadaran kita di setiap langkah itulah meditasi. Padahal di setiap langkah kita itu indera-indera yang lain itu menangkap objek. Misalnya, misalnya,
mungkin bisa dibayangkan bagaimana pada saat kita melangkah satu langkah saja, mata kita, indera penglihatan kita melihat jalan. Atau karena sudah hafal jalan, mata kita memandang jauh ke depan, indera mata. Belum lagi indera telinga mendengar suara mesin kendaraan di samping kanan atau kiri kita, atau suara burung. Kalau jalannya masih pagi, masih gelap tuh suara burung banyak, atau suara-suara yang lain, suara eh, bahkan apa pohon tumbang atau suara kereta atau suara apapun itu bisa muncul gitu. Padahal kita eh, sedang mencoba berusaha untuk ada di every step, di setiap langkah kita, penuh penuh sadar penuh di setiap langkah kita. Bagaimana bagaimana kita mengabaikan indera-indera yang lain, gitu. Dan itu kita nggak bisa menghentikan indera-indera yang lain, itu tidak mungkin, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah kita arrive with every step. Kita tiba di, kita berada di setiap step kita, gitu. Nah, itulah walking meditation. Itu ringkasan dari bukunya Venerable Thich Nhat Hanh, gitu. Nah, nah ini terutama kalau berjalan yang rame-rame nih, yang yang atau sendirian juga bisa. Thich Nhat Hanh memberikan pesan only walk. When you walk, only walk. Don't think, don't talk. Tidak perlu berpikir-pikir. Nah, kalau Haruki Murakami, karena ditanya orang, karena kamu itu pelari, pelarinya bukan pelari yang biasa gitu ya. Kamu penulis, pelari, bahkan suatu saat karena target-targetnya Murakami tercapai, misalnya dia memiliki target 1 bulan itu berapa kilometer gitu, kalau nggak salah itu 310 kilometer dalam waktu 1 bulan. Nah itu karena sudah tercapai kayak gitu, terus apa gitu? Apa apa yang kamu lakukan gitu? Kemudian dia menantang dirinya me- mencoba untuk olahraga yang lain yaitu triathlon. Jadi gabungan antara berlari, berenang, dan bersepeda. Nah, itu dia gabung jadi ditambah gitu ya. Targetnya dia ditambah. Kemudian suatu kali dia bing, apa kaget gitu karena ada pembaca dia yang bertanya, kalau kamu berlari kayak gitu tuh apa sih yang kamu pikirkan, gitu, apa sih yang kamu pikirkan gitu. Nah ini padahal menurut Thich Nhat Hanh kan don't think, waktu kamu berlari atau berjalan ya jangan memikirkan apa-apa gitu. Tapi jawaban Murakami itu ini di nomor 4 ya, di nomor 4. Aku mau pindah itu nggak bisa ya. Nomor 4. What exactly do I think about when I am running? I don't have a clue. Dia sebenarnya aslinya nggak memikirkan apa-apa, bingung juga gitu ya, bingung juga. Mungkin banyak juga yang dipikirkan, banyak juga yang pikirkan. Justru munculnya apa yang dipikirkan pada saat ditanya orang. Oh iya ya, kalau saya lari itu kadang, oh kok targetku belum tercapai. Oh kok ada pikiran ingin berhenti ya. Kok ingin di kok ingin apa namanya? Saya memutuskan untuk berhenti. Saya memutuskan untuk berlari lagi. Padahal waktu belum tercapai, atau
target kilometernya belum tercapai misalnya. Kenapa saya memutuskan untuk berhenti? Saya mau berhenti. Itu pikiran gitu. Pikiran munculnya pikiran-pikiran demikian. Demikian juga pada saat berjalan, munculnya rencana-rencana bahkan tidak ada yang berhubungan dengan berjalan itu sendiri, itu juga bisa muncul. Ya, itu juga bisa muncul. Begitu begitu pikiran muncul, udah kita kehilangan arah kesadaran kita atau kesadaran kita beralih atau memang nggak sadar kita lemah, boleh dikatakan. Kesadaran kita lemah sehingga yang menguasai, boleh dikatakan gitu, yang menguasai adalah pikiran gitu ya. Indera pikiran dengan segala macam produknya. Ada kekhawatiran, ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada kecewa muncul, ada mungkin trauma muncul gitu. Nah, itu sudah jatuh pada bukan meditation lagi gitu. Jatuh pada ya lamunan atau mungkin apa ya, terjebak gitu ya. Terjebak pada kalau ingatan-ingatannya masa lalu ya terjebak pada masa lalu atau terjebak pada rencana-rencana yang akan datang gitu. Berarti eh, berpikir gitu. Berpikir dan itu diikuti terus gitu. Nah, itu berarti bukan bukan walking meditation. Nah, gitu. Bahkan don't talk. Itu biasanya kalau rame-rame sih. Kalau rame-rame itu kadang-kadang kalau suatu kali saya di taman berjalan sendiri, berjalan sendiri, banyak rombongan, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang gitu. Nah itu kadang-kadang pembicaraannya dia itu kita bisa mengikuti. Berarti saya itu enggak enggak walking meditation gitu, tidak tidak arrive with every step gitu ya. Jadi kita malah mengikuti mengikuti jalan cerita dari talkingnya orang-orang gitu. Nah itu sampai sampai tahu, oh dia punya anak 2, oh yang satu bekerja di toko roti, oh yang satu sudah menikah, sudah punya anak, dia tinggal bersama dengan anak yang pertama itu. Wah, seperti itu sampai bisa mengikuti. Oh berarti saya sudah kehilangan eh, arrive with every step saya gitu. Jadi sudah larut dalam cerita orang. Oh, asik nih ceritanya kayak kayak apa ya? Kayak kayak baca buku gitu, kayak buku cerita gitu. Asik. Nah, macam-macam. Nah, makanya pesan Thich Nhat Hanh, only walk gitu. Only walk, only walk. Bahkan di sini juga kalau dihubungkan dengan silent walking ya, pengertian silent walking itu adalah berjalan yang mindfully gitu. Salah satu yang yang apa ya, yang disarankan oleh oleh orang-orang yang pegiat silent walking itu justru tidak tidak diperkenankan, tidak disarankan untuk menggunakan Walkman, menggunakan apa musik gitu ya, mendengarkan musik gitu. Nah, eh, itu bukan silent walking, itu ya hiburan, mencari hiburan gitu, mencari hiburan. Jadi mungkin menyehatkan secara fisik menyehatkan, tetapi bukan silent walking atau walking meditation dalam pengertian ini gitu. Oh, itu aktivitas yang lain. Walaupun secara fisik menyehatkan, tetapi di spiritualitas atau di mindfulness ini useless gitu, nggak ada gunanya karena kita fokus pada pencarian hiburan itu gitu. Nah, makanya sering memang harus dibiasakan ya untuk seperti itu. Eh, Thich Nhat Hanh juga memberikan saran, eh,
creating a habit of mindful walking. Jadi setiap waktu kalau kita mau pergi ke suatu tempat, bahkan untuk jarak yang paling singkat, paling sedikit sekalipun tuh hadirkan kesadaran kita dapat menerapkan mindful walking ini di every step kita, di setiap langkah kita. Bahkan Dignadan secara ekstrim itu 3 langkah atau 5 langkah sekalipun kalau kita dapat me- menerapkan mindful walking ini dengan tentu saja dengan penuh kesadaran di setiap step kita. Nah, itu upaya untuk melatih habit kita gitu, kebiasaan kita. Karena kalau tidak dibiasakan ya memang memang sulit gitu. Karena apalagi kalau kita sudah terbiasa yang tidak mindful, apa-apa tidak mindful misalnya. Memang ini adalah ajaran praktis gitu, bukan ajaran teoritis yang oh walking meditation, oh ya bisa gampang dilakukan. Aku masih sehat, berjalan berjalan dengan baik, saya masih bisa, kaki saya berfungsi dengan baik. Nah, gitu kita di angan-angan tuh bisa melakukan gitu. Tapi kalau tidak tidak dilakukan gitu ya, tidak dilakukan beneran, itu juga nggak mudah gitu. Sulit juga gitu ya. Nah, kemudian yang tadi nomor 4 sudah. Nah, eh salah satu mantranya Haruki Murakami karena dia juga mungkin nggak tahu ya dia mempelajari mindful mindful atau tidak, tetapi insight dia tentang capaian-capaian target-target yang sampai menyakitkan sampai mungkin mungkin pernah ada kasus ditabrak juga. Saya belum selesai membaca bukunya secara penuh sih. Dulu pernah membaca tapi sudah sangat lama lupa. Itu dia ganti sepatu itu mungkin dia sudah, kalau kita mungkin tahunan atau setengah tahun gitu, kalau dia mungkin bisa bisa bulan bulan tuh ganti ganti sepatu gitu. Nah, itu karena ada muncul rasa sakit dan lain-lain, karena dia punya target kilometer, target target waktu kayak gitu, dia sampai mungkin ekstrim ya bagi orang-orang yang tidak terlatih. Tapi untuk bisa seperti itu pun dia juga dari kebiasaan yang dari membiasakan diri yang bertahap. Nah, dia kilometernya dia juga bertahap, lama-lama mencapai 310 kilometer tadi juga bertahap gitu. Nah, sehingga mantra dia adalah pain is inevitable. Jadi rasa sakit itu pasti, tak terhindarkan. Tetapi untuk menjadi menderita atau enggak itu pilihan. Nah, itu mantranya Haruki Murakami bahwa selama selama eh, selama aku mencoba target ya resiko sakit itu ada, itu pasti bahkan nggak bisa dihindarkan. Terus eh, termasuk yang tidak disengaja atau yang sudah prepare sebaik-baiknya seperti Ibu Ria tadi ya, sudah kayaknya saya sudah hati-hati gitu ya. Kayaknya sudah hati-hati kok bisa ketabrak ya waktu waktu saya nyepeda gitu. Nah, itu nggak bisa dihindarkan. Rasa sakit akibat ditabrak orang itu nggak bisa dihindarkan. Tetapi Ibu Ria misalnya memilih mau menderita atau enggak nih. Ya, respon pertama tentu ya mencari obat untuk meredam atau mengurangi rasa sakit itu. Itu saya kira tindakan yang bijaksana gitu ya. Bukan terus aku harus menerima penderitaan ini. Nah, itu juga konyol saya kira. Tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Itu konyol gitu. Tapi oke, nanti bertahap, nanti lama-lama atau untuk bisa sembuh dari rasa sakit yang kena tabrak orang ini itu bertahap, nggak mungkin cepat. Nah, itu hal-hal yang
sifatnya wawasan kita yang pernah kita pelajari di masa-masa lalu itu bisa kita gunakan. Jadi pengetahuan kita menumpuk di repositori otak kita itu bukannya nggak berguna, pergu- justru kegunaannya pada saat ya benar-benar kejadian ini gitu. Jadi jadi kita bisa berharap kita bisa punya tabungan pengetahuan bahwa kata-kata paling tidak ini ya satu frasa ini suffering is optional itu mungkin Bu Ria juga udah punya punya cara sendiri untuk menerima atau menerima ini sebagai mungkin buah karmaku atau sebagai sebagai ya gimana lagi. Misalnya kayak gitu tuh hal-hal yang berguna pada saat diperlukan gitu ya, pada saat nggak diperlukan mungkin akan tersimpan di memori kita, tetapi yang pasti adalah rasa sakit yang kita hadapi itu nggak bisa dihindarkan. Pada konteks berjalan ya kemungkinan kesandung, kesleo, eh, apalagi ya tiba-tiba juga saya pernah tiba-tiba lutut itu sakit kayak gitu ya. Udah hati-hati juga tiba-tiba ada kerikil yang keinjek gitu itu membuat kaget. Kaget itu bisa membuat refleks yang malah bikin badan kita jatuh. Nah, macam-macam itu bisa bisa saja terjadi gitu. Dan itu nggak bisa dihindarkan gitu. Tapi mau menderita atau enggak adalah opsional, opsional gitu ya. Itu mantranya Haruki Murakami di bukunya yang tadi itu. Nah, ini ada sudut pandang lain yang mungkin relate dengan apa yang terjadi pada Buria yang ditabrak apa yang bersepeda kemudian ditabrak tadi motor ya atau orang gitu ya. Nah, Hmm, saya karena hampir tiap pagi saya termasuk melihat melihat orang-orang aktivitas orang-orang yang lari atau berjalan di di area publik gitu. Banyak hal banyak banyak apa ya banyak hikmah boleh dikatakan banyak banyak apa ya banyak hal lah yang saya lihat. Misalnya orang pelari ada yang memilih untuk berhenti di persimpangan, di perempatan atau di persimpangan atau di lampu merah atau di gang itu memilih berhenti. Ada juga yang milih berlari, tetap berlari. Nggak peduli, nggak peduli dengan keadaan sekitar, ada mau kendaraan lewat atau enggak, ada orang lewat atau enggak, pokoknya dia lari dan sepertinya yang saya tangkap itu orang harus berpusat pada dia, nah, gitu ya. Atau gini, orang harus mengalah demi dia gitu. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi yang memilih untuk diam, berhenti sejenak itu juga ada juga gitu ya. Tapi kebanyakan itu enggak. Kebanyakan kebanyakan ya terus berlari gitu. Nah, ini cocok dengan bukunya Haruki Murakami yang tadi saya sebutkan karena ternyata pelari-pelari itu juga memiliki target-target yang nggak mau berhenti sebelum sekian jam, nggak gitu ya, nggak mau berhenti sebelum sekian menit, nggak mau berhenti sebelum target kilometernya tercapai. Nah, ya. Nah hal seperti itu juga menjadi apa ya, menjadi goalnya si pelari. Nah, saya menghubungkannya kemungkinan orang-orang yang memilih untuk tetap berlari di persimpangan di gang itu mungkin seperti itu gitu ya. Apalagi pada saat rame misalnya pada saat weekend Sabtu Minggu itu biasanya rame pelari maupun eh, pejalan kaki gitu. Nah, Bagja Hidayat mencatat lari bukan lagi sebagai meditasi karena pikiran terus-menerus waspada pada apa yang di luar panca indera. Ini kasusnya sama dengan mungkin Buria gitu ya. Jadi aku mau bersepeda di jalanan yang ramai, tetapi tetapi kendaraan banyak. Saya harus memilih
yang seperti apa, jalan yang seperti apa, atau saya memutuskan tetap berjalan di keramaian dengan resiko begini begitu. Nah, itu yang dicatat oleh Bagja Hidayat. Sebenarnya sudah mulai bergeser yang lari, jalan, bersepeda yang bisa dilakukan secara mindful, tetapi karena lingkungan sekitar, gitu ya, lingkungan sekitar itu belum kondusif atau malah makin crowded dengan segala macam aktivitasnya, itu tidak tidak proper, tidak match gitu ya dengan eh, gaya hidup yang seperti ini, gaya hidup bersepeda, gaya hidup berlari, gaya hidup berjalan yang mindful kayak gitu nggak proper gitu, nggak match gitu. Sehingga dia mencatat bahwa pikiran ini waspada, waspada yang harusnya tadi bisa untuk melakukan meditasi, tetapi dia pikiran ini riuh, riuh dengan kewaspadaan jenis lain yang mungkin bisa membahayakan, yang mungkin bisa mengakibatkan rasa sakit yang menimbul, yang berlebih gitu, dibanding dibanding yang rasa sakit yang bisa tertangani dengan mudah gitu ya. Nah, itu beberapa catatan mengenai ketiga, keempat ya, keempat sumber yang saya sebutkan eh, tadi, yang ini. Nah, kalau kita kembali ke jalan berjalan gitu, banyak banyak apa namanya ya, instruksi atau panduan mengenai berjalan kaki. Seperti kita lihat secara visual itu mulai diangkat belum penuh, kemudian diangkat penuh, mulai bergerak, kemudian mulai diturunkan, mulai menyentuh ujung ujung kaki, ujung depan, kemudian sampai ke flashing sampai penuh gitu ya, sampai tumit-tumitnya juga menyentuh. Nah, itu kalau kita slow motion, kalau kita pelankan gitu. Bahkan ada beberapa guru meditasi yang menekankan kalau mau walking meditation itu se slow mungkin gitu ya, se se selambat mungkin, saking saking mengikuti gurunya itu ada peserta meditasi berjalan dari satu bangunan ke bangunan lain pada saat musim hujan, di tengah itu nggak ada selasarnya, di tengah-tengah itu hujan, hujan turun, saking patuhnya pada gurunya itu dia tetap slow motion di tengah hujan yang lebat gitu ya. Karena saking saking apa ya, ingin ingin pujian, nah ingin pujian dari gurunya gitu. Tetapi pada saat sore boleh bicara, kemudian dilakukan eh, diskusi gitu, kemudian ditanya, dia peserta ini mengira bahwa dia adalah murid yang paling patuh, paling benar karena di tengah hujan pun gitu ya, tidak kenal badai menghantam dirinya, tetap berjalan slow motion gitu. Tapi kata gurunya mengatakan, iya, tapi kamu bodoh. Kamu orang yang patuh pada perintah guru, tetapi kamu orang yang bodoh, gitu ya. Artinya apa? Kembalikan ke fungsi fungsi utama atau cara alami berjalan. Sebenarnya cara alami berjalan ya ya kadang cepat, kadang kadang lambat, tergantung kebutuhan gitu, tergantung kebutuhan. Pada saat mau menghadirkan kesadaran secara secara bagian per bagian, secara
secara penuh boleh dikatakan itu memang bisa dibuat atau apa ya diambil langkah dengan slow motion gitu, selambat mungkin. Tetapi pada saat turun hujan ya sebaiknya kamu berjalanlah cepat gitu. Ini juga bisa diterapkan pada saat retreat meditation, pada saat terutama kalau kita mengikuti kelas-kelas yang mengharuskan atau mewajibkan untuk slow motion pada saat mau ke toilet, ke belakang yang sudah kebelet itu ya sebaiknya kita gunakan kebijaksanaan kita gitu ya, bukan 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 sekedar kepatuhan mengikuti prosedur itu. Nah, hal demikian juga menjadi bagian eh, meditasi kesadaran. Meditasi kesadaran utamanya dengan cara walking meditation. Gitu. Di aktivitas keseharian pun kita juga perlu. Atau kita pemula, memulai jalan kaki ya pelan-pelan dulu. Bahkan tadi Thich Nhat Hanh memberikan pesan 3 langkah, 5 langkah. Itu nggak apa-apa, tapi hadirkan kesadaran di dalam setiap langkah kita gitu. Awal-awalnya juga demikian, pelan-pelan. Kemudian lama-lama, lama-lama itu menjadi jaraknya panjang. Kemudian kecepatannya juga bertahap semakin panjang, semakin cepat gitu. Nah, intinya bahwa entah mau berjalan slow motion, cepat, lambat, itu prinsipnya selama kita menghadirkan di aktivitas langkah kita, jalan kita. Nah, itulah walking meditation gitu. Tentu saja halangan-halangan, rintangan-rintangan ada, munculnya pikiran atau malas. Nah, kemalasan yang dulu sempat saya bahas 5 rintangan batin ya terjadi juga di jalan ini gitu. Kalau pada saat meditasi duduk misalnya sitting meditation itu mata harus tertutup gitu, sebaiknya sebaiknya harus tertutup, sebaiknya tertutup untuk menghindari atau memperbanyak tangkapan indera kepada objek, tetapi pada saat walking meditation ya jangan ditutup matanya, nggak bisa. Mata ditutup sambil jalan itu lebih merepotkan lagi, nggak bijaksana lagi gitu ya. Secara alami jalan ya memang memang mata terbuka gitu. Nah, lalu mata terbuka yang bagaimana? Yang lihat kanan kiri, nah itu malah malah tentu saja tidak menghadirkan kesadaran di langkah, maka kita membatasi jarak pandang kita, mata kita batasi. Lurus ke depan, jangan terlalu lurus jauh atau jangan terlalu dekat juga, tetapi cukup untuk mungkin 3 meter ke depan itu cukup gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya membahayakan, kerikil atau jalanan naik, jalanan turun, itu masih terpantau gitu. Tetapi pada saat apa namanya, pada saat biasa atau pada saat jalan yang sudah hafal, lalu mentang-mentang sudah hafal jalannya atau sudah hafal setiap lekuan jalan gitu ya, kapan di mana ada tanjakan, di mana ada turunan, di mana ada hal-hal yang Suaranya putus ya.
Oh, gimana? Bagaimana Bu? Tadi sampai apa ya? Saya yang mati. Keluar ya? Maaf Bu Wileng masih off. Masih, ya. Pengen tanya Mas Waluyo, Iya. Tadi kalau saya keluar ya misalnya, Bu. kalau misalnya, kalau kita jalan, terus sepenuhnya kita, maksudnya kalau kita jalan, terus ada orang lain lagi ngobrol, apa yang harus kita lakukan dengan pendengaran kita ya? Ya. Ya, itu tadi kayaknya kita pas di situ deh. Tadi saya keluar. Ya, itu nggak bisa dihindari kita mendengar itu, mendengar mendengar suara-suara itu, pembicaraan-pembicaraan itu, tentu tentu seringnya ya, seringnya kita menyadari itu kalau sudah jauh, sudah jauh terlibat, setidaknya di sini. Kalau kita tidak ikut menyaut, tetapi kita mendengar, tetapi di otak kita, pikiran kita mengolah mengolah hasil pendengaran itu. Oh, kok begini ya? Oh, kok begitu? Ada ya kayak gitu? Kok bisa ya orang kayak gitu? Nah, kayak gitu tuh di sini ya, di pikiran kita itu bergemuruh, bergemuruh dialog-dialog kita sendiri. Nah, itu memang ya itu bukan udah nggak meditasi lagi. Kemudian terus kita ingat, oh iya, aku kan lagi jalan ya, sedang sedang berjalan ya, sedang menerapkan walking mindfulness ya. Nah, itu itu Balik lagi. saja, itu saja sudah berhenti. Hmm. Ributnya pikiran kita sudah berhenti. Kemudian kita fokus lagi gitu. Jadi Itu kita nggak nggak bisa usah kita, pusing ya, nggak usah iya, pusing. nggak usah pusing. Ya nyadarin aja, oh iya tadi saya Ya, dengar ini. Ya udah jangan dipikirin lagi, jangan iya, ngejudge, terus mulai iya. jalan lagi gitu ya. Mm-mm. Nah, Oke. itu seringnya kita menyesal. Menyesal, aduh aku gagal nih mindfulnya kayak gitu ya. Nah, memang ya kita bukan orang suci ya. Kita bukan, ya kita kan latihan ya. Kita pemula sih, kita pemula untuk itu. Ya memang itu latihan kita seperti itu. Kita bisa bisa penuh, penuh, penuh di every step, arrive with every step itu penuh 10 langkah aja, udah bagus. Ya, ya bagus menurut saya itu bagus sekali gitu lah. Memang memang latihan kita bertahap, mendengar lagi, terlibat pembicaraan lagi walaupun di pikiran, apalagi nyautin gitu ya. Apalagi nyautin, udah sampai beribu-ribu langkah baru, oh aku kan mau walking meditation. Nah, ya udah terus kembali ke walkingnya gitu. Itu sih Bu. Oke. Nah, ada masih sedikit ya saya lanjutkan yang tadi. Nah, tadi tapi pas yang ditanyakan Bu Wileng pas karena sedang membahas itu karena pada saat kita walking walking tadi ya bukan gangguan ya. Alaminya demikian. Masa kita menutup telinga, masa kita Hmm, hanya 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 memberikan akses indera kulit kaki kita gitu ya. Kalau kalau nggak mau lepas kaki, eh, ini tekanan tekanan apa tekanan telapak kaki pada kulit sepatu, pada alas sepatu pada saat tekan, pada saat langkah langkah kita kena tanah karena pakai alas kaki, pakai sepatu, maka ada tekanan. Ada tekanan alas kaki kita ke kulit kulit kaki kita ke sepatu, ke alas sepatu. Nah, itu yang dirasakan. Kalau mau yang lebih lebih
ini ini contoh nih, telanjang kaki gini ya, telanjang kaki. Nah, itu bisa bisa kerasa sentuhan telapak kaki kita ke tanah. Nah, gitu. Tapi dengan bersepatu bukan berarti nggak bisa, tapi tekanannya itu yang kita rasakan, gitu ya, yang kita kita perhatikan itu, yang menjadi perhatian kita. Nah, itu nggak bisa kita hanya memberikan akses apa kaki kita di sentuhan dengan tanah, dengan lantai gitu tidak bisa. Semua indera muncul. Pikiran yang di sini apalagi bisa bisa muncul apa saja, bahkan nggak ada yang berhubungan dengan berjalan itu juga bisa muncul. Tetapi lagi-lagi prinsipnya sama. Oke, oke ya, saya ingat saya 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 mikir nih, saya mikir, bukan saya udah lari nih dari perhatian pada jalanku, pada langkahku ini udah lari. Maka ya udah kembalikan ke lari itu. Nah, begitu seterusnya itu ya. Nah, kalau mau mau iming-iming sedikit gitu ya, supaya ureannya menjadi lengkap, biasanya kan kita melakukan sesuatu kalau nggak ada manfaatnya ya buat apa gitu. Nah, Buddha pernah menyatakan sendiri di Cangkama Sutta. Cangkama Sutta itu memang membahas tentang meditasi berjalan. Maka berjalan dalam meditasi sering disebut dengan cangkamana. Nah, gitu ya, cangkamana sering disebut demikian. Di dalam Cangkama Sutta, Sang Buddha memberikan 5 manfaat meditasi jalan. Yang pertama, lebih mampu bertahan. Jadi kalau punya punya aktivitas meditasi duduk, baik duduk di kursi maupun duduk bersila di lantai, itu meditasi berjalan ini menjadi penyeimbang. Jadi ini benar-benar terbukti di dalam diri saya bahwa saya lebih bisa bertahan lama duduk setelah saya kombinasikan dengan meditasi berjalan gitu. Nah, itu ya ya kembali lagi ke pengalaman. Sampai muncul kata-kata yang nomor satu ini tuh kok bisa ya seperti itu? Ya itu nggak tahu, nggak sulit untuk dijelaskan kalau kita belum mengalami gitu. Nah, padahal saya termasuk orang yang sulit sulit meditasi duduk lama. Duduk lama itu sulit, tetapi karena ini ya apa sering ikut latihan, kemudian sering 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 mendengarkan orang, kemudian mempraktekannya, kok iya ya, kok kok bisa, kok kayak 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 gitu juga ya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, jika berjalan jauh, fisik itu lebih tahan. Nah, ini juga eh, hmm, tahun kapan itu ada kan tudong biku berjalan dari Thailand lewat Malaysia, lewat mana-mana terus sampai ke Borobudur. Nah, kita pikir kita pikir mereka capek gitu, mereka nggak kuat gitu kan. Justru kalau berjalan jauh ternyata fisik itu lebih tahan, lebih kuat gitu. Malah banyak kalau misalnya biku-biku yang beristirahat di poskonya TNI itu malah yang mijeti TNI-nya karena capek bertugas itu malah biksunya gitu ya memijit gitu ya, dikiranya yang butuh pijatan adalah biksunya, tidak, tapi karena fisiknya juga lebih lebih tahan. Nah, itu contoh lagi gitu ya bahwa kok bisa ya nggak bisa kita bayangkan kalau yang namanya berjalan itu capek. Iya, pada saat awal saya pun saya pun merasa demikian. Apalagi di pinggul. Di pinggul ini kalau kita kita memulai jalan dan apalagi jalan dengan yang nggak mindful dan juga penuh target. Aku hari ini karena dulu pernah pernah membaca media bahwa supaya kamu nggak pikun, supaya kamu masa tuanya nggak pikun, kamu harus berjalan sehari minimal 6.000 langkah. Kayak gitu kan, apaan sih kayak gitu ya? Bener apa enggak sih kayak gitu tuh? Kayak racun gitu malah ya. Pengetahuan itu kayak racun. Tapi karena punya target seperti itu, aduh capek banget untuk memulai pada saat memulai gitu.
Kalau kalau tadi kalau tadi mengikuti nasihat Nathan ya emang bertahap untuk creating creating a habit tadi gitu ya. Menciptakan sebuah habit itu ya bertahap, tidak bisa langsung gitu. Pertama-tama saya langsung pokoknya satu hari minimal 6.000. Wow, itu capeknya minta ampun. Satu hari 6.000, 6.000 langkah itu kira-kira normal, jalan normal itu 1 jam. Jadi setiap setengah jam itu rata-rata kan 3.000 langkah. Nah, itu apa namanya? Capek gitu, capek banget, capek capek sekali memang gitu. Tapi lama-lama bertahap setelah 3 tahun berjalan ini enggak gitu. Bahkan pernah suatu masa aku nggak capek kok lagi ya gitu. Itu juga bagian dari pikiran gitu, nggak walking meditation itu penuh dengan target-target melulu, nggak nggak berada pada nggak berada pada walking meditationnya gitu. Targetnya target demi target semata gitu ya, demi target semata bukan di mindfulnya gitu. Nah itu ternyata fisik bisa bertahan lebih lama. Istirahat cepat. Sehingga nomor 3 ini sedikit sakit sehat dan betul. Dan ini benar-benar terjadi sama saya. Boleh dikatakan selama 3 tahun ini saya nggak flu atau batuk. Padahal dulu saya termasuk asma sempat sempat kolaps gara-gara sesak napas. Itu sampai jatuh di tempat kerja tuh sampai jatuh gelap terus dibawa ke rumah sakit tuh pernah gitu karena sesek punya kayak asma tapi enggak asma ya, pokoknya sesek banget gitu. Terus batuk. Hmm, Parah lah menurut saya itu pada saat itu gitu ya. Tapi setelah memutuskan untuk berjalan berjalan kaki ini tuh sedikit sakit, sedikit banget sakitnya. Ini ya percaya nggak percaya, bener bener nih. Untuk sekedar flu atau demam atau meriang-meriang enggak ini. Kemudian membantu pencernaan. Nah, iya, karena saya menempuh berjalan kaki, apa menerapkan jalan kaki, kemudian makan juga saya tadi Bu Wileng sempat menyinggung apa gula, karbo gitu ya. Saya mengurangi mengurangi itu sudah cukup lama seiring seiring berjalannya waktu dengan saya memutuskan untuk berjalan kaki itu juga saya mengurangi gula dan juga karbo saya kurangi dan itu benar-benar terjadi membantu pencernaan. Ke belakang ke toilet itu lancar dan hampir nggak pernah mengalami permasalahan di pencernaan. Nah ini juga. Yang nomor 5 ini mudah berkonsentrasi, batin tenang, terpusat pada objek. Ini bertalian dengan nomor 1 tadi ya. Karena biasanya kalau meditasi duduk, itu memang yang paling mengganggu adalah sulitnya konsentrasi. Meditasi jalan itu malah mudah mudah untuk berkonsentrasi karena ada aktivitas gerak gitu ya, ada aktivitas gerak. Walaupun ya memang jatuh bangun sih ya bertahap tentu saja. Tetapi pada saat meditasi duduk itu sulit sekali. Apalagi semua indera itu menjadi minim kecuali pikiran. Pikiran tuh kita kan tahu liarnya seperti apa gitu ya. Mata terpejam tetapi pikiran jalan terus. Suara suara ini waktu meditasi duduk ada juga yang menerapkan ditutup telinga dengan kapas, tetapi pikiran sulit juga kalau memang memang nggak bisa berkonsentrasi itu memang sulit juga gitu ya. Maka meditasi jalan membantu itu gitu. Ada korelasinya dengan nomor 1 bahwa bertahan bertahan bisa bertahan duduk itu juga karena ada meditasi jalan. Demikian juga berjalan itu membantu fokus lebih tajam gitu ya karena langkah kaki itu adalah gerak yang mau nggak mau boleh dikatakan kita harus fokus pada gerak itu. Nah ini manfaat meditasi jalan yang disampaikan oleh Sang Buddha.
Mungkin bisa kita cek apakah kita sudah apa ya? Karena ini benar-benar pengalaman masing-masing orang gitu. Kalau sudah merasakan manfaatnya baru kita bisa mungkin bisa mempercayainya gitu ya. Demikian Bu bahan diskusi kita. Mudah-mudahan masih ada Ya, waktu untuk kita sharing. teman-teman ada yang mau Teman ada sharing? yang Boleh, C. boleh cek Mm, Saya ya. saya ya. Eh, Memang waktu saya ditabrak motor, itu kan Ya, saya kaget sekali, tidak menyangka gitu ya, kan. Terus langsung jatuh dan di belakang saya kebetulan ada ambulans. Mereka turun, tim medisnya turun dari ambulans, lalu dia menyadarkan saya, disuruh duduk pelan-pelan ya, dilakukan seperti itu. Nah, memang tadi menyentuh mengenai karma, saya juga merasa karma saya, karma jelek saya sedang berbuah. Tetapi mungkin di peringan ya, katanya teman-teman bilang, teman-teman relawan bilang, lu sih untung suka bikin baik gitu. Jadi lu di peringan, tulang rusuk lu nggak apa-apa, nggak perlu dioperasi. Terus itu apa segala macam lah. Jadi ada timbal balik mengenai karma baik dan karma buruk ya. Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, pada waktu, oh ya saya sadar saya ditabrak gitu kan. Saya langsung mindful. Saya menarik nafas, menenangkan diri saya, terus tarik nafas. Terus saya bilang dalam hati saya, oh tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Begitu dalam dalam hati menyatakan seperti itu. Begitu aja. Terima kasih Pak Mas eh, ya, Walio. ya, sama-sama Bu Dia. Iya, hmm, iya karma baik, buah karma baik gitu ya, dan juga eh, apa namanya akibat akibat dari karma buruk ya, ya memang atau gini, atau kalau nggak mau pakai rumusan itu karena gini cara cara bekerjanya hukum karma kan kita memang nggak tahu ya. Kita memang nggak tahu. Yang bisa kita upayakan, yang kita bisa percayai, atau kita bisa buktikan mungkin, atau kita bisa bisa pikir secara logika ya seperti tadi, seperti seperti saran teman-teman mengatakan bahwa oh karena kamu begini-gini, karena kamu juga banyak berbuat baik, ini masih untung loh, masih 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 baik loh, masih seperti ini loh. Nah, itu kan semua yang bisa saja meringankan secara psikis kita gitu ya, meringankan secara mental kita gitu. Tetapi rasa sakitnya tetap, rasa sakitnya, apalagi jasmani yang kena, mungkin ada lecet-lecet atau apa, itu kan tetap kayak kaget, rasa kaget itu kan juga di dada itu kan bisa sesek gitu loh. Kaget itu, kaget itu di dada kan bisa jantung bisa berdegup kencang. Itu kan ya otomatis kan, otomatis ya nggak bisa kita hindari tetap. Ambil napas itu adalah sebuah cara. Dulu mungkin pernah dengar itu sebuah cara untuk meredam, gitu, untuk meredam. Daripada kalau nggak ada pengetahuan itu yang tersimpan di otak kita, yang muncul apa? Mungkin sumpah serapah, mungkin selalu menyalahkan pihak luar. Nah, itu cara pandang yang berbeda kan. Kalau kita menyalahkan orang sama kita ke dalam dulu gitu. Apa nih eh, respon batin kita mengenai peristiwa yang sedang terjadi gitu. Nah, itu juga kelihatannya sepele, tapi kalau kita nggak pernah menyimpan pengetahuan itu nggak 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 muncul gitu ya, nggak muncul karena kita nggak punya nggak punya potensi potensi itu gitu. Sekarang kan kita punya potensi itu mengumpulkan. Ini kita ngomong nih semalam dari jam 7 sampai jam sekian nih. Mungkin
mungkin sekarang nggak kepake, mungkin sekarang ini nggak kepake, atau aku juga pernah denger kayak kayak gini gitu loh, atau mungkin yang lebih dari yang saya dengar seperti ini tuh juga bisa gitu. Nah, itu semua adalah kumpulan. Kalau 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 dari tradisi Mahayana menyebutnya kan sambara. Sambara itu kumpulan 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 apa aja yang bisa kita kumpulkan, pengetahuan, sambara pengetahuan yang bisa yang kita kumpulkan. Kita pada saat enak-enak, santai-santai, asik-asik aja atau tidak sedang mengalami kesedihan sekalipun, itu kita dengarkan tetap ada gunanya suatu saat nanti, karena tersimpan di memori kita. Memori kita menyimpan itu pada saat digunakan tadi. Tarik napas. Untuk menahan amarah juga bisa loh, tarik napas itu. Sekedar tahu cara bahwa narik napas itu juga bisa, karena apa namanya? Karena tersimpan di otak kita, kemudian ditambah kita percaya itu, munculnya juga cepat. Nah, munculnya juga cepat. Kalau tidak, kalau kita tidak percaya, atau kita kita mengabaikan, atau kita mungkin tidak punya pengetahuan itu, mungkin malah nggak muncul kayak gitu. Nah, itu juga sebuah cara, saya kira, yang dilakukan Bu Ria gitu ya. Nah, kembali ke pernyataan Bagja Hidayat tadi. Memang dia memang dia fokus pada kejadian mengenai seperti Buria tadi. Orang sekarang aware dengan sadar dengan keadaan sekelilingnya, lupa lupa ada masa untuk kembali ke dalam diri pada saat melakukan aktivitas bersepeda dalam hal ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mungkin kalau misalnya kalau memungkinkan, berarti ya bersepeda di jalan yang minim resiko, misalnya kayak gitu. Itu kan cara untuk melakukan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dan memang mengharuskan, tidak memungkinkan kondisi yang kondusif gitu ya, ya memang harus melalui jalan yang rame, ya memang nggak mau kita lebih ekstra lagi gitu, membagi perhatian yang sadar dalam arti bahasa Indonesia tentang keadaan sekeliling untuk keselamatan, juga mindful. Nah, ini tentu perhatiannya lebih ekstra karena kita memutuskan untuk berada di situasi yang rame, apa jalanannya gitu. Itu saya kira pengambilan keputusan kita mau kapan, di mana, itu juga salah satu pertimbangan kita, menunjukkan kebijaksanaan kita kapan saya harus begitu gitu. Begitu saya kira Buria. Terima kasih Mas Waluyo. Sama-sama. Eh, ada lagi nggak teman-teman yang mau sharing? Kalau nggak ada, Mas Suloyo masih ada, Mas Suloyo? PPT-nya cukup, sudah habis Bu, sampai manfaat. Jadi eh, intinya tadi apa itu walking meditation, kemudian bagaimana caranya dan juga manfaatnya. Saya kira 3 poin itu yang Ya, bisa kita nanti gali atau kita terapkan sesuai kondisi masing-masing, sesuai keadaan kita masing-masing, tentu saja secara bertahap. iya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita secara lebih mendalam membahas mengenai how to walk ya. Sebenarnya eh, how to walk ini adalah bagian yang udah kita ya meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi cuci piring dan sebagainya udah pernah Ya, kita sentuh ya. Cuma mungkin karena hari ini dikhususkan ngebahas itu lebih
eh, kembali mengingatkan kita untuk mempraktekannya karena itu adalah jalan itu adalah kegiatan kita setiap hari gitu. Kenapa kita nggak Ya. sekalian gitu Iya. pakai itu sebagai praktek daripada mindfulness ya Ya, gitu ya. menyehatkan. Iya, dan manfaatnya kan tadi udah dibahas tuh. Kita jadi lebih konsentrasi, lebih kuat, lebih sehat ya. Mm, Ya, ya, itu aja sih teman-teman ya. Jadi eh, terima kasih sekali Mas Waluyo udah ngebahas secara lebih detail dan kita mestinya kita praktekin setiap saat begitu kita ingat kita lagi jalan kita praktekin. Dan tadi ada ya. pedomannya. Nggak mungkin kita jalan 5 menit itu nggak ada gangguan. Tetap aja ada gangguan ya. Mm, Yang penting kita yes. tahu bahwa oh ini ada gangguan, ya udah kita balik lagi. Ya sama Ya, juga kayak kita lagi meditasi duduk pun kita fokus ke nafas. Kadang-kadang pikiran kita juga kemana-mana dan ya udah mana-mana. kita stop, kita sadari bahwa oke kembali lagi ke nafas gitu. Ya, ini Ya, kembali lagi ke langkah kita. Ya, tadi juga udah ada gambaran bagaimana tumit kita diangkat dulu dan sebagainya ya. Semoga itu bisa jadi panduan. iya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Ya, Yuk, terima kasih Bu. terima Terima kasih kasih teman-teman teman-teman semua. semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Hileng, Mas Waluyo, Rema Sesyung, terima Kami